Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini perkenalkan dulu, nama saya Jalaluddin. Oke, kita masih membahas itu tentang rekayasa perangkat lunak yang berpoin untuk kali ini, yaitu yang berpoin tentang itu ada tiga, yaitu pembahasan ya. Yang pertama itu adalah tentang proses perencanaan di dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, lalu topik yang kedua itu adalah tentang kualitas dalam perencanaan teman-teman software. Dan topik yang terakhir atau yang ketiga itu adalah konsep-konsep kunci dalam proses perencanaan. Nah, tahap desain dalam rekayasa perangkat lunak itu dilakukan ya setelah tahap analisis kebutuhan. Nah, proses perencanaan itu bersifat interaktif, di mana spesifikasi kebutuhan itu diterjemahkan menjadi blueprint sistem yang akan dibuat. Nah, penting untuk memperhatikan bahwa perencanaan perangkat lunak harus berdasarkan requirement atau kebutuhan yang ada. Nah, tanpa memperhatikan itu requirement membuat rancangan akan menjadi sia-sia. Oke, pada tahap desain itu umumnya terdapat 4 jenis rancangan yang dibuat, yaitu rancangan data atau kelas, rancangan arsitektur, rancangan antarmuka, dan rancangan komponen. Nah, keempat rancangan ini harus dibuat berdasarkan spesifikasi kebutuhan atau sistem requirement. Nah, requirement yang telah dikumpulkan sebelumnya itu menjadi acuan untuk membuat rancangan tersebut. Nah, sebaliknya setiap rancangan perangkat lunak yang dibuat haruslah itu berjalan dengan kebutuhan atau requirement dari perangkat lunak tersebut. Intinya ya, tahap desain ini menerjemahkan spesifikasi kebutuhan termasuk model-model kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya menjadi rancangan perangkat lunak yang siap diimplementasikan. Oke, desain perangkat lunak itu haruslah berdasarkan requirement. Hal ini juga merupakan kesepakatan yang tidak dapat ditawar dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, pemetaan antara model-model kebutuhan dengan rancangan perangkat lunak itu dapat dilakukan. Ada 3 jenis model kebutuhan yang dapat digunakan, itu seperti adanya skenario based model atau use case activity diagram atau swim lanes diagram yang menjadi dasar untuk rancangan antarmuka. Nah, behavioral model stats diagram atau squads diagram yang menjadi dasar untuk rancangan, yaitu komponen atau dan antarmuka, serta class based model kelas diagram yang digunakan untuk rancangan data. Nah, arsitektur dan komponen perangkat lunak. Untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, kita perlu memberi model kebutuhan itu berbasis kelas seperti kelas diagram atau serial model. Nah, rancangan antarmuka itu memerlukan skenario based dan behavioral model, sedangkan rancangan komponen dapat dibuat dari kelas based model dan behavioral model. Kualitas rancangan sangat mempengaruhi kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, rancangan yang baik lebih memudahkan dalam menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik mungkin. Dan kita perlu juga memperhatikan aspek kualitas dalam setiap rancangan yang dibuat. Rancangan atau desain yang berkualitas harus mengikuti adanya best practice bersifat modular. Jelas mempersatisfikan data juga arsitektur dan komponen memiliki struktur data yang sesuai, yaitu memperlihatkan karakteristik fungsional. Memiliki antarmuka yang baik bersifat interaktif dan dipresentasikan dengan notasi yang efektif. Nah, pemahaman terhadap atribut kualitas yaitu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kegunaan, keandalan, kinerja, dan daya dukung juga penting. Atribut kualitas ini dievaluasi berdasarkan berbagai faktor seperti fitur, fungsi, keamanan, estetika, dan pemeliharaan sistem. Sebelum membuat rancangan sistem atau perangkat lunak, penting untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan hal tersebut. Ada 6 konsep yang dilakukan dengan rancangan perangkat lunak. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu merepresentasikan sistem yang sudah berjalan sebagai catatan yang hanya mencakup elemen yang penting. 2. Arsitektur merupakan struktur keseluruhan perangkat lunak yang menjelaskan itu komponen-komponen sistem beserta hubungan dan interaksinya. 3. Pula. Nah, menekankan penggunaan pola-pola perencanaan yang sudah ada sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan aplikasi saat ini. 4. Pemisahan masalah, memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih ditangani, yang lebih mudah ditangani. 5.
modularitas. Oke, membagi perangkat lunak menjadi komponen-komponen terpisah yang sering disebut sebagai modul-modul. 6. Paradigma, mengikuti suatu paradigma tertentu seperti object oriented atau user-centered design dan lainnya. Nah, dengan memahami keenam konsep tersebut, kita dapat lebih baik dalam merancang perangkat lunak. Model perancangan perangkat lunak itu terdiri dari dua dimensi abstraksi dan dimensi proses. Nah, dimensi abstraksi itu menunjukkan adanya tingkat detail atau rincian informasi yang disediakan untuk diimplementasikan menjadi komponen perangkat lunak. Semakin rendah tingkat abstraksi, maka semakin detail juga informasinya. Nah, batas antara model recruitment atau model analisis dengan model rancangan atau desain terdapat itu pada dimensi abstraksi. Nah, semua model rancangan itu berada di bawah model analisis, menandakan bahwa informasi yang disediakan oleh model rancangan lebih detail itu dibandingkan dengan model kebutuhan dalam konteks perangkat lunak. Nah, dimensi proses itu mengidentifikasi evaluasi dan development. Batas antara dimensi proses adalah garis vertikal yang tidak terputus. Nah, elemen-elemen model dalam dimensi proses tidak selalu dikembangkan secara berurutan. Berbeda ya dengan model-model pada sombong vertikal dimensi abstraksi, itu yang perlu dibuat secara berurutan. Nah, contohnya kita dapat membuat rancangan interface terlebih dahulu sebelum membuat adanya rancangan arsitektur, atau membuat rancangan komponen terlebih dahulu sebelum membuat rancangan interface. Namun saat membuat rancangan interface itu perlu membuat adanya use case dan activity diagram terlebih dahulu sebelumnya membuat model rancangan adanya aplikasinya, dan tidak sebaliknya. Berikut adalah beberapa contoh rancangan perangkat lunak yang dihasilkan dari tahap desain. Nah, satu, rancangan arsitektur, rancangan sederhana untuk aplikasi berbasis web dengan pemisahan server, yaitu server web, database, dan aplikasi yang membutuhkan koneksi internet untuk mengakses adanya aplikasi. Oke, dua, rancangan interface, contoh rancangan antarmuka, beberapa wireframe untuk aplikasi e-commerce, menampilkan kategori produk di bagian atas. Tiga banner sebagian dari produk unggulan, daftar produk yang dijual, dan opsi untuk melakukan hanya filter produk. Oke, tiga, rancangan data, rancangan dalam membentuk adanya entity relationship diagram untuk aplikasi inventory sebuah perusahaan dengan kantor cabang yang terbesar yang tersebar menunjukkan tabel database yang dapat relasi antar tabel dan variabel yang terkait. Oke, rancangan ini memberikan panduan bagi programmer saat melakukan implementasi pada tahap selanjutnya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.